Di situ yang kita tahu banyak protes mengenai pasti nih banyak hutan yang ditebang, banyak Jelas. apapun segala penghijauan yang ditebang, dan ya itu benar adanya. Kita kan pasti melakukan yang terbaik ya Kak. Oke. Dan juga kalau misalkan saat ngajak itu jangan terlalu menggurui. Itu sih yang Silvi pelajarin, karena kalau misalkan kita terlalu menggurui, apalagi misalkan kita ngasih taunya ke orang yang lebih tua, itu kesannya jadi nggak baik. Selamat datang di channel YouTube saya, dan kali ini saya kembali edisi podcast. Wih, setiap hari spesialnya ada podcastnya ya. Dan kali ini saya kedatangan dari Green Generation, putra dan putri. Generasi hijau, nyebutnya begitu ya. Iya. Generasi, tapi kenapa nggak hijau-hijau ini? Malah biru-biru. Kostum dari sananya Pak. Oh, kostum dari sana. Pak, terus agak gue orang tua di sini. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Ini dia putra dan putri dari generasi hijau. Dari putranya dulu, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Arif Sanjaya. Saya Nama panggung? Untuk nama panggung, aduh, Nggak ada ya? Nama panggilan aja Krisna. Oke, Krisna. Alhamdulillah masih sekolah. Kelas? Tepatnya di SMA Negeri 1 Balikpapan, kelas 3. Wow, sama satu. Selanjutnya dari putrinya ini. Perkenalkan, nama saya Silmi Kurota Aini dari Madrasah Alia Negeri Balikpapan. Alhamdulillah saat ini sedang duduk di kelas 12. Kelas 12, ntar saya hitung dulu ya. Kelas 3 Pak. Kelas Oh, 3 dia- SMA. Ketahuin kan kita umur berapa ya kan? Ini generasi baru, mereka sebutnya kelas 11, 12. Kita zaman dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu nyebut, ya kan? Langsung kelas 2 SMP, 3 SMP, ya kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi. Close the door, oke. Oke, jadi panggilannya Krisna, dipanggilnya Silmi. Silmi. Ada nama beken lagi yang lain? Nama panggung? Oh enggak sih, tapi biasa. Nama TikTok apa? Oh enggak. Nggak main. TikTok. Oke, nggak main TikTok ya. Bapak main TikTok Pak? Main lah. Beneran? Baru seminggu download. Buat iseng aja. Tapi gue nggak juga yang alay-alay kok. Tenang aja. Satu nanti Green butuh saya ya kan. Buat menghijaukan masyarakat kita ini ya kan. Karena lihat dari mana? Karena sudah nggak pakai botol nih. Oh, iya. Baru kali ini gue podcast nggak ada botolnya. Ya kan? Sudah kewajiban sih Kak. Sudah kewajiban. Banget buat kita. Oke, kita akan bicara tentang Green Generation karena setelah menurut dari tim kreatifku gitu kan, Generation ini kan sudah sampai seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah. Seluruh Indonesia dan sudah masuk ke 11 tahun. Tahun ini tuh ya. Iya benar. Tahun ini 11 tahun. Pertanyaannya, apakah hutan makin lebat atau makin gundul? Jujur berat sih, tahu-tahu yang sekarang nih berat banget. Oke. Karena apa? Di hutan terutama di Kalimantan nih kayak. Oke. Di Kalimantan yang saya tahu sebagai contoh pembangunan ibu kota di daerah Penajam. Oke. Di situ yang kita tahu banyak protes mengenai pasti nih banyak hutan yang ditebang, banyak Jelas. apapun segala penghijauan yang ditebang, dan ya itu benar adanya, dan kita nggak bisa pungkiri itu bahwasannya itu bagian dari pembangunan. Tetapi kembali lagi di sini bahwasannya kita juga harus sebagai manusia yang baik, yang berbudiman, dan kita yang sebagai di sini relawan penghijauan juga harus mengerti bagaimana nanti kedepannya apa yang harus kita lakukan. Contohnya seperti reboisasi itu Kak. Oke. Itu pasti penting. Teman-teman pelajaran di RSD sudah tahu tentang reboisasi, penanaman Betul. kembali, itu sudah penting. Jadi yaitu kembali tugas kita sebagai relawan nih menyadarkan masyarakat bagaimana apa nanti pembangunan yang akan datang dan apa tindakan bagi kita yang cinta terhadap lingkungan. Setuju, karena emang kalian nggak mungkin juga kan bisa nanam semua pohon di seluruh Indonesia ini gitu kan. Kalian lah pionirnya yang mengarahkan Iya. masyarakat Benar Pak. untuk bisa melakukan, sama kayak kemarin narkoba kan juga seperti itu ya. Nggak mungkin dia bisa suruh orang stop narkoba semua. Dia hanya bisa Benar. penyuluhan semua dan balik lagi ke masyarakatnya. Iya. Gitu ya. Tadi siapa namanya? Silmi. Silmi Krisna gampang diingat ya. Silmi agak susah nih diingat namanya. Oke, jadi itu tentang hutan tadi aku sebut ya, dan kemarin aku lihat-lihat juga dan tim kreatif juga lihat-lihat gitu kan. Lebih banyak posting tentang binatang. Nah, ini apa sih sebenarnya Green Generation ini sebenarnya
bergerak di bidang apa atau apa sih yang dikerjakannya gitu loh. Mungkin biar bisa dijelaskan kan. Jadi dari Green Generation sendiri itu sebenarnya untuk mewujudkan pemuda yang peduli dan berbudaya lingkungan, Kak. Jadi kan lingkungan itu luas ya, mencakup tanamannya, hewannya, gitu. Jadi itu sih Kak, makanya kita banyak ngeposting hewan-hewan itu juga, kita juga ngeposting tanaman-tanaman juga, karena memang itu tujuan dari kita mewujudkan generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan. Iya, karena itu bagus juga. Jadi aku juga baru lihat tuh buaya putih, baru kadal berduri, ya kan, baru lihat juga. Terus yang terakhir di posting itu apa yang terakhir di posting itu ya? Banyak sih Kak, banyak banget. Apa yang terakhir? Jadi sendiri juga lupa. Yang terakhir tuh, ya pokoknya posting binatang. Binatang yang dia bersama dengan lawannya albino. Apa yang kalau dia jadinya hitam pekat gitu loh? Black Panther. Yang model apa? Gak apa-apa ngomong aja. Black Panther ya kan, jadi hitam pekat. Baliknya dari albino gitu kan. Dan itu informasi bagus loh. Dan jujur aja. Iya benar, dari situ kan jadi kita tahu gimana habitatnya dia, bagaimana cara hidupnya dia, dan kita juga sebagai manusia yang punya akal tahu bagaimana kita harus menempatkan mereka, bagaimana kita harus bertindak gitu. Dan kita pun akhirnya dapat ilmunya kan, jadi tahu. Benar. Oh ini namanya ini kan, kita yang paling tahu kan albino aja. Buaya albino, binatang yang lain albino, manusia juga ada albino gitu kan. Kita nggak tahu kalau ternyata ada yang untuk yang hitam pekat seperti itu ada lagi namanya gitu kan. Itu informasi yang bagus sekali loh. Dan kalian adalah yang dari tahun 2019 pemilihannya ya. Admin di sini, admin yang di kantor ini, itu dia pernah ikut ini juga, Green Generation. Serius, tapi dia gagal. Dia nonton pasti ini. Admin yang kerja di sini nih, dia pernah ikut waktu dia masih sekolah. Karena gini dulu deh, Green Generation ini range umurnya dari umur berapa sampai umur berapa yang bisa mengikuti Green Generation ini? Dari yang semenjak kegiatan Green Generation yang kami ikuti dari kecil sih Pak, beneran dari umur mereka TK itu namanya Green Generation Kids. Oh kayak gitu, ada pembaginya lagi. Iya benar. Kalau yang benar-benar dari kecil. Kalau kuliah kerja ada nggak masih? Kalau kuliah kerja masih ada, dan itu kebanyakan lulusan kakak kelas kita yang udah lama banget ikut di GG, sehingga bisa dikatakan sesepuh kita, bahkan ikut di sekretariat dari Green Generation. Ini per sekolah ya? Iya. Per sekolah? Kebanyakan bergerak di sekolah. Oh gitu. Oke lah, ini luar biasa sekali ya, soalnya karena aku lihat masih muda-muda, lihat postingannya juga gitu kan, dan ini udah 11 tahun loh. Jadi sebenarnya aku iseng aja sih, klik kan Green Generation, langsung keluar tuh kota-kota lain. Kupikir cuma Balikpapan. Ternyata stalking lagi lihat, sampai seluruh Indonesia sudah ya. Sudah masuk semua Indonesia nih. Alhamdulillah sudah. Sudah sekitar 115 kabupaten kota. Wih, banyak ya, luar biasa sekali ya. Oke, dan tahun ini nggak ada pemilihan ini ya? Untuk tahun ini 2020 nggak ada ya? Iya, kita tahu masih ada COVID ini ya. Jadi belum ada ya pemilihannya. Dan tadi dari mana sekolahnya? SMA Negeri 1. SMA Negeri 1? Dari Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ya. Wis, ini luar biasa sekali pemenangnya. Itu kriteria pemilihannya seperti apa? Jelas kalau kriteria yang kita tahu, yang kita pelajari sih dari awal yang saya ambil nih, satu pasti ilmu pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu pasti penting. Kemudian public speaking. Itu paling penting menurut saya, itu paling penting public speaking, dan bagaimana kita bertindak sosial kepada teman-teman kita itu penting juga. Itu salah satu pemilihannya ya. Iya. Acaranya itu apa ya? Aku nyebutnya apa ya? Kayak pemilihan Putri Indonesia kayak gitu-gitu ya acaranya. Iya, ya. Terakhir 2019 kalian di mana? Pemilihan kita di Gedung Kesenian. Gedung Kesenian. Itu pakai karantina juga? Pakai karantina. Berapa lama karantinanya? 3 hari ya Chris ya? 3-4 hari. 3-4 hari. Sebentar ya? Pendalaman materinya, yang ngasih materi? Banyak banget. Jadi kalian padat dong satu harian itu pasti padat ya? Banyak banget. Oh, luar biasa sekali ini ya. Ini wajahnya sering lihat ke sini nih. Kemarin kelihatan belakangnya terus ya tadi kayaknya. Penasaran. Jadi pemilihannya seperti itu, dan itu
karantina juga tetap dan banyak materi yang diambil. Banyak. Masa jabatannya berarti 1 tahun ya sebenarnya. Sebenarnya 1 tahun. Masa jabatan 1 tahun. Nah setelah jabatan kalian selesai, yang kalian kerjakan apa? Misalnya sudah ada, ini kan ada pemilihan ya, berarti kalian masih menjabat gitu kan. Kalau tidak ada pemilihan itu, kalian kegiatannya apa? Kayak yang alumni. Ya kalau yang dari kita lihat sih satu, pasti kita monitoring adik-adik nanti yang bakal masuk. Oke. Junior yang bakal masuk Oke. itu satu. Yang kedua, kita bakal tetap ikut segala kegiatan yang ada di Green Generation. Seperti contoh halnya kemarin tuh kita baru kegiatan bersih-bersih di sekitaran Taman 3 Generasi. Oh, tapi kalian yang bersih nih ya? Iya. Bukan berarti kita bersih dong. Iya. Oh ya, Taman Generasi Iya. waktu itu juga pernah yang bersih-bersih pantai juga ya. Oh ya, pernah. Itu kegiatannya. Selain itu kegiatannya apa lagi nih? Kegiatannya kemarin kita dari Green Generation dan putra-putri generasi itu juga ada rencananya. Ini batal ini karena kita batal itu karena yang kita tahu ini COVID-19. Oke. Oh ya banyak sih yang pasti batal itu. Itu salah satu kegiatannya di Kampung Pinisi. Kampung Pinisi, oke. Di Kampung Pinisi rencananya kita bakal menanam bibit-bibit tanaman bersama masyarakat di sekitaran sana dan melakukan kegiatan asik untuk anak kecilnya kayak seperti menggambar dan lain-lainnya. Oh. Tetapi target utama kita saat itu adalah membuat sebuah kegiatan yang mengajarkan masyarakat sekitar bagaimana menanam dengan baik. Karena di situ rencananya kita akan mendatangkan seorang yang ahli dalam tanam menanam Cocok tanaman lah ya. Apa ya namanya itu? Iya, cocok tanaman lah ya. Cocok tanam. Cocok tanam. Oke. Dan kan tadi kalian sebut putra dan putri generasi hijau ya. Sedangkan labelnya itu adalah Green Generation. Oh, ini karena di bahasa Indonesia kan aja kali ya. Generasi hijau itu kan bahasa Indonesianya. Iya ya, benar juga sih generasi hijau, Green Generation. Oh Generation. iya, Indonesia banget ini mereka luar biasa. Tapi tetap namanya Green Generation karena untuk umum ya. Kira-kira sudah sampai di dunia nggak sih ini? Udah masuk. Udah sih. Internasional. Oh, di mana? Rusia. Oh, luar biasa. Kalian pernah ke Rusia? Belum pernah. Nggak pengen? Teman-teman pengen, sebenarnya pengen. Pengen ke Rusia. Jadi kita sekarang ngomong pakai bahasa Rusia aja ya. Oh, sudah ada di sana ya? Tetapi selain di Rusia juga ada di Malaysia. Kemarin teman-teman kita dari Malaysia datang. Oke. Teman-teman kuliah dari Malaysia itu datang untuk mempelajari bagaimana kerja kita Green Generation nih. Jadi mereka itu mau mengambil ilmu dari kita. Dari Malaysianya datang ke sini. Orang dari Malaysia datang. Wow. 2 orang kemarin. Untuk nanti ilmunya itu dia bawa ke mungkin ke Negaranya. asalnya untuk bareng-bareng kita seperti yang ada di Indonesia ini seperti apa. Ngeri ya, sampai luar negeri sudah loh. Dan menurut kalian nih pendapat pribadi masing-masing ya, terserah siapa yang mau jawab duluan biar pusing yang jawab keduanya kalau udah gitu. Menurut kalian nih sudah seefektif apa kegiatan yang kalian lakukan ini untuk penghijauan ini? Kalau ditanya sudah seefektif, kita kan pasti melakukan yang terbaik ya Kak. Oke. Dan itu semua dimulai dari niat gitu. Jadi misalkan kita ngajak orang belum tentu semua orang langsung mau gitu Kak. Setuju. Jadi pertama niat dulu sih Kak. Jadi Oke. kalau kita dan juga kalau misalkan saat ngajak itu jangan terlalu menggurui. Itu sih yang Silvi pelajarin karena kalau misalkan kita terlalu menggurui, apalagi misalkan kita ngasih taunya ke orang yang lebih tua, itu kesannya jadi nggak baik. Jadi mending kita sama-sama ajarin aja. Contoh Silvi ke teman gitu, tahu nggak sih manfaat dari bawa tumbler ini apa gitu kan? Selain mengurangi sampah plastik, juga kita tahu nih minuman kita lebih higienis gitu kan. Jadi kan ada unsur mengajak, ada unsur edukasinya juga. Betul. Gitu. Jadi nggak mau terlalu menggurui juga gitu. Oh, oke. Kalau dari Krisna? Kalau saya pribadi sih efektivitasnya ini tergantung dari masing-masing orangnya. Karena yang seperti kita tahu Indonesia ini untuk masalah lingkungan menurut saya belum terlalu sadar banyak sih. Oke, setuju. Belum banyak orang yang sadar mengenai tentang kerusakan. Apalagi Indonesia ini kebanyakan mengikuti apa yang biasa negara lain lakukan. Seperti contohnya mengenai pengurangan sampah plastik. Itu negara yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah Bangladesh. Diikuti oleh Barcelona kemudian masuk ke Indonesia. Hal tersebut kan membuktikan bahwasannya Indonesia ini adalah Indonesia yang kurang menyadari, bahkan hanya mengikuti tren. Ya walaupun emang itu baik, tetapi kan sayang banget kita dengan keberagaman orang budaya, tapi kita baru menyadari setelah negara lain
melakukannya. Jadi Oke. cukup. Ya ini dari generation berarti ya. Mm-mm. Kan waktu itu sempat ramai ya waktu plastik ditiadakan di minimarket dan supermarket. Iya. Itu kan heboh tuh pasti. Waktu itu heboh banget. Mm-mm. Jujur aja, aku aja pasti kesusahan karena kita di jalan nggak ada niat mau beli apa-apa nih. Gitu ya. Kita di jalan nggak ada niat beli apa-apa, tiba-tiba terpikir untuk beli dan kita nggak bawa kantong plastik. Mm-mm. Masa naik motor begini ya kan? Iya. Enak ya naik mobil, naik motor gimana gitu. Dan itu sempat terkendala. Nah kalian pasti sempat ngadepin yang kayak gitu-gitu kan? Apalagi Pasti, teman-teman, pasti. apalagi teman-teman kalian yang mungkin teman-teman bermain kalian gitu kan? Dan kalian yang menggalakkan ini, kalian pasti kan kena buzzer tuh pasti itu ya. Disemprot. Disemprot. Semprot Ah ini gara-gara lu nih bikin kayak gini, bikin susah ini kayak gini. Tapi benar nggak sih? Benar nggak seperti itu ya? Benar. Kerasa banget kita sebagai relawan ini jujur banyak cobaan. Kita menghadapi 2 perang di sini. 1, kita perang melawan orang-orang yang egonya berat banget untuk Oke. melakukan sebuah tindakan baik terhadap lingkungan. Oke. Yang kedua, kita menghadapi sebuah akibat dari ego masyarakat tersebut. Betul. Iya kan? Karena berat banget di sini menghadapi sesuatu yang orang memiliki pemikiran masing-masing. Karena kita di sini memusatkan untuk janganlah kamu buang sampah sembarangan, jangan kamu merusak lingkungan karena akibatnya itu ekstrim banget, beneran ekstrim banget. Jadi Ya sadarin gitu kan. harus penuh kesadaran sih. Nih aku tanya, berarti kalian pernah dengar ini nggak isu baru-baru yang terjadi nih? Kan banjir di suku Dayak itu, di mana Kalimantan Tengah ya? Ada salah satu putri kan ya yang terpilih lagi diboikot untuk turun gitu kan, untuk lepas itu apa tuh namanya ini? Oh, selempang. Selempang kalian disuruh lepas. Dengar nggak berita itu? Kalau saya pribadi belum sih. Jadi belum ada dia ada salah nggak tahu ya. Ini nggak tahu juga nih. Persepsinya orang pasti berbeda-beda kayak kalian persepsikan tentang plastik seperti ini. Ada orang yang punya ego yang tinggi mungkin persepsinya lain ya. Mungkin kayak gue bilang ribet banget bro. Masa kita kemana-mana buat tumbler. Pas lupa kita nggak bisa minum dong. Iya. Mau ngomong kita ke minimarket kan beli pasti botolan. Iya. Ya kan, botol plastik pasti nggak mungkin botol kaca, berat bawanya. Pasti botol plastik gitu kan. Dan itu kan buat gue biasanya kalian ini mau nyusahin aja, enak-enak udah ada disediain. Karena kan mungkin merubah suatu habit, kebiasaan itu emang susah ya kak. Mungkin kebiasaan kita mau pakai plastik, mau yang instan gitu kan. Jadi pas Iya. ada perubahan, apaan sih? Itu susah gitu. Ini pertanyaan ini kalian bisa jawab nih. Ini akan sedikit membingungkan nanti. Deg-degan. Takut ya? Enggak. Kan kalian menggalakkan untuk tidak menggunakan plastik. Iya. Benar enggak? Heeh. Berarti kan kalian yang harus hati-hati dan berwaspada. Gitu enggak untuk penggunaan plastik. Dan tadi rencana sini mau taruh botol gitu kan. Ternyata nggak boleh, kita harus pakai gelas. Dibatalkan. Untung aku punya gelas gitu ya. Coba kalau nggak punya gelas bingung udah minumnya. Nggak, maksudnya gini. Kalian kan hidup di masyarakat nih. Gak usah jauh-jauh ya, gak usah masyarakat luas. Kita yang kecil aja. Di rumah dan di lingkungan aja. Ketika kalian ketemu teman sekolah deh, kan masih sekolah nih, dia pakainya botol plastik. Yang kalian lakuin apa sebagai putra dan putri generasi? Teman dekat itu, teman main itu, teman sekolah di satu kelas lah pokoknya, kan dekat banget tuh. Apa yang kalian lakuin? Kalau dari Silmi sendiri kan di sekolah Silmi itu sudah ada excluding generation, kita sudah mengedukasi teman-teman juga. Jadi ketika ada yang membawa plastik itu, sebelum kita tegur dia kadang sudah oh iya aku lupa aku pakai plastik gitu. Jadi sudah ada rasa gitu, sebenarnya dia udah tahu tapi masih melakukan gitu. Nggak, bukan ngeliat Silmi gitu ya, di depan pagar udah gini. Di depan pagar sekolah udah begini. Buah nggak. Jadi emang udah diedukasi tapi di sekolah. Edukasi di Dan berjalan nggak di sekolah? Alhamdulillah berjalan. Berjalan. Jadi nggak ada yang bawa botol plastik sekarang ini. Kalau misalkan tumbler itu bawa, cuman mungkin kita nggak tahu ya di belakang kita mereka setelah pulang sekolah kemana itu. Iya, maksudnya di lingkungan sekolah dulu lah. Kalau dalam sekolah sudah ada program kerja dari OSIS juga bekerja sama dengan Green Generation kan untuk membawa tumbler sendiri. Oh, jadi sekarang sudah aman ya? Alhamdulillah. Sekolahmu. Insyaallah. Ini sekolah satu yang agak berat nih. SMA 1 soalnya. Banyak. Kalau kasus SMA banyak. 1 bagaimana? Nggak, aku yakin nggak mungkin semuanya pakai tumbler. Bener banget. Apalagi Susah. sebelah ada Pale Salome. Tetapi alhamdulillah Kak, di SMA Negeri 1 Balikpapan kita sudah dilarang untuk menggunakan
botol plastik. Oke. Terutama botol plastik. Mungkin nggak cuma di sekolah saya aja, tapi di sekolah teman-teman yang Semua, lain ya, itu sudah ada. Tetapi di sini masalahnya tinggal bagaimana relawan seperti Green Generation ini mengedukasi bagaimana. Tapi berat kan, bro? Berat banget sih, apalagi teman-teman SMA Negeri 1 kan banyak banget. Banyak. Dan itu sepanjang pinggir jalan itu kan orang jualan semua. Nggak mungkin kan dia beli pakai bawa piring dari rumah kan? Iya nggak? Beli salomnya masa lu bawa piring dari rumah? Palingnya masukin plastik tuh, ikat. Susah, tapi emang susah sih. Emang karena manusia emang juga nggak mungkin yang namanya lepas dari yang namanya plastik. Tapi kembali lagi di sini kita sebagai relawan, tugas kita untuk mengedukasi teman-teman yang lain, mengisyaratkan bahwasanya kamu menggunakan ini kamu berbahaya. Berbahaya. Bukan kamu berbahaya, maksudnya berbahaya menggunakan ini, akibatnya berat. Jadi seperti itu aja. Bagaimana untuk kesadaran mungkin sulit membangun kesadaran, tetapi dengan kita membiasakan teman-teman untuk selalu mendengar apa yang kita lakukan. Di lain sisi juga mereka kadang yang misalnya bawa botol nih, dia punya titel anak GG. Dia tiba-tiba kayak gini, ih ada anak GG, mati aku bawa botol. Dan kayak gitu kan menurut kita sudah terhargai. Kerja kita selama ini mungkin beberapa belum ada yang menghargai, tetapi dengan begitu kan wah ada efek buat teman-teman sekalian. Jadi tinggal bagaimana kita relawan membiasakan kepada teman-teman. Dan itu udah jadi program kerja nggak di SMA 1? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, jadi program kerjanya ya. Teman kita kan di SMA 1 nggak ya? Nggak ada ya? Oh, dia pindah ke SMA 2. Karena ada beberapa teman yang aku pikir nih sebagai kita masyarakat umum nih, yang itu nyusahin banget emang, bro. Harus bawa tumbler. Aku tumbler ada banyak lagi. Tapi kan begitu contoh ya, kesini ke kantor bawa tumbler, isinya misal aku isi teh dari rumah, tiba-tiba pengen yang manis-manis yang lain, kan beli nih di sebelah minimarket, kan repot banget tuh, tuangin lagi ke tumbler, cuci tumbler lagi dulu, tuangin lagi, beli langsung minum kan enak. Tapi kan efeknya kan pasti bermanfaat banget kan. Kalau ditanya, aku sadar nggak? Sadar efeknya, gitu kan. Tapi apa ya? Bukannya nggak sadar loh, aku sadar gitu kan. Itu plastik susah diurai gitu kan. Tapi aku lihat lebih kesimpulannya gitu loh. Kesimpulannya, sekarang gini, kalau gue nggak bawa tumbler, tiba-tiba gue harus pakai gelas dong. Kan nggak bisa kemana-mana nih. Gue lagi di luar masa bawa gelas? Ya nggak, lagi mau main badminton, mau main futsal bawa gelas. Kan nggak mungkin kan, pasti beli yang di tempat futsal, tempat badminton ada minumannya kan. Nah itu semua pasti hampir 90%, 80% pasti botol plastik. Bener nggak? Bener banget. Nggak ada botol kaca kan. Jadi agak sulit ya. Iya, sulit, cuma kembali lagi sih kita bener-bener gimana ya, membangun kesadaran teman-teman itu emang butuh kesabaran, butuh sesuatu yang dibiasakan. Tapi berhasil sih ya. Berhasilnya apa? Buktinya sekarang semua minimarket dan supermarket udah nggak ada yang pakai plastik pompe itu kan. Sudah banyak ya. Mungkin masih ada beberapa yang ada gitu kan, tapi udah banyak seperti itu. Dan tahu nggak efeknya apa dari gara penggunaan plastik itu dilarang dari akunya? Aku udah hampir jarang belanja di minimarket. Karena kalau bisa di toko biasa tetap dapat plastik. Berarti kalian belum sampai ke toko-toko biasa dong ini ya? Pasti kesulitan kan? Sebelumnya apa untuk nyebutnya? Apanya? Toko kelontongan yang nyebutnya ya? Toko-toko biasa ya, bukan minimarket lah. Iya. Toko lokal ya gitu ya. Minimarket tuh ya, minimarket franchise ya. Ya, toko lokal. Itu kan jujur loh, aku kalau belanja udah hampir, kecuali minuman cepat saji karena mau pergi-pergi. Tapi kalau beli roti, beli Indomie buat mau apalah pokoknya gitu tuh, pasti aku lebih ke toko warung-warung kecil itu. Kenapa? Karena pasti bawa kasih plastik. Jadi aku kenapa nggak bawa plastik, bingung kan kalau aku belanja ke minimarket atau supermarket ya kan. Jadi pasti ke situ, dan itu efeknya terjadi buat aku. Aku nggak tahu buat teman-teman di luar sana, nanti tulis kolom komentar ya yang masih pakai plastik. Jadi menurut kamu gimana tuh ini solusinya? Sekedar info aja sih nih Kak ya. Jadi kenapa kakak tuh jarang yang ke minimarket, hanya ke warung-warung biasa itu karena itu adalah salah satu upaya pemerintah di Balikpapan ini sudah mengeluarkan Perwali nomor 8 tahun 2018 mengenai pengurangan sampah plastik. Dan itu hanya diterapkan untuk ke pasar retail modern. Kenapa hanya di retail modern? Karena retail modern ini lebih mudah diatur,
dan dijangkau oleh pemerintah itu lebih mudah. Diawasinya lebih kelihatan lebih gitu mudah, ya. Toko kelontongan kan di pinggir sebelah manapun nggak kelihatan gitu ya, masuk gang-gang ada gitu. Karena di sisi lain pemerintahnya mengawasi jikalau salah satu retail modern yang menggunakan sampah plastik 3 kali dapat teguran bakal didenda. Jadi seberat itu di Balikpapan untuk membuka sebuah retail modern, pasar modern gitu. Oh gitu ya. Ini aku baru tahu nih, beneran. Memang sudah ada perwalinya. Sudah ada perwalinya sudah ya, dan Iya. sudah pasti dilindungi jadinya ya emang ya. Iya. Wih, baru tahu nih aku nih, beneran. Kata aku ini Tetapi tim kreatif aku jangan salah pemerintah di Balikpapan juga berusaha keras. Salah satunya di Kelandasan. Di Kelandasan pernah diadakan sebuah sosialisasi mengenai penggunaan plastik. Oke. Dari pemerintah sendiri. Untuk pedagang-pedagang di situ. Iya, tetapi memang sulit karena Sulit. emang dari dulu sampai sekarang kan menggunakan plastik. Jadi Iya. pelan-pelan mungkin dari retail Ya modern merubah kebiasaan ini kan emang sulit. Susah Jadi ya. harus step by step kan. Kita nggak bisa langsung menghabiskan plastik karena kan di salah satu sisi juga itu mata pencaharian orang gitu kan. Betul. Jadi step by step kita nggak bisa mengurangi plastik, tapi kita nggak bisa menghilangkan plastik, tapi kita bisa menekan turun plastik. ya minimal bisa mengurangin lah ya. Jadi bukannya bertambah justru malah mengurang harusnya ya. Iya. Ya, bagus juga sih karena kalau untuk bersih sama sekali kayaknya emang agak cukup berat ya. Ini baru 11 tahun, mungkin butuh berapa puluh tahun lagi untuk bisa itu semua. Oke, jadi kalau kalian kan di sekolah nih, 2020 ini nggak ada pemilihan, nggak tahu nanti 2021 nanti ya. Itu pemilihan itu kan karantina, ada narasumber, terus ada juri. Jurinya lokal semua atau ada Lokal. dari luar? Dari luar, maksudnya luar kota aja. Iya, luar kotanya. Dari ibu siapa sih itu? Ada kemarin Kak itu. Ini sekarang udah 2 tahun nih, jadi lupa dia. Lama banget 2 tahun. jadi mungkin agak lupa sih Kak. Ada yang Dari luar kota tapi ada juga ya. Dan itu karantinanya tuh di hotel ya berarti ya? Kita untuk putra-putri generasi hijau kemarin di gedung parkir yang di Kelandasan. Karantina di sana? Oh, ini pulang rumah berarti? Iya, kita Oh, kirain karantina itu Yang nginap. biasa nginap. Iya, nginap di hotel nanti baru di acaranya di Enggak. roomnya meetingnya gitu. Oh enggak ya, emang pulang nanti balik lagi. Iya. Oke, dan ini disupport dengan pemerintah. Kalau hal tersebut sih dari yang saya tahu pribadi mungkin belum, karena kita mandiri Kak. Masih mandiri. Dari Oke. Green Generation. Jadi PPG ini merupakan brand ambassadornya, frontline-nya untuk teman-teman di Green Generation. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang wawasan lingkungan. Oke. Gitu. Itu berarti semua tentang lingkungan ya. Padahal kan di Balikpapan juga ada salah satu komunitas juga yang berhubungan dengan lingkungan juga loh. Yang aku tahu ya, karena banyak sekali emang Balikpapan komunitasnya ya, sampai bingung emang. Jadi kan di Balikpapan kalau nggak salah tuh ada Duta Lingkungan Hidup. DLH. Ya, forum Duta Lingkungan Hidup. Gitu, dan itu kan apa kalian pernah kerjasama atau bagaimana? Atau beda kerjaannya nih? Kalau beda kerjaan mungkin enggak, cuma gini, jalur kita untuk satu tujuan tuh beda. Jadi jalur mereka itu untuk masyarakat kebanyakan, masyarakat umum. Tapi kalau kita di Green Generation ini kebanyakan untuk dari sekolah-sekolah, Pelajar ya. Pelajar. Nanti ujung-ujungnya juga bakal ke masyarakat. Iya, dan itu ada alasannya kenapa kita milih di sekolah. Karena di sekolah itu lebih mudah diedukasi. Mereka masih muda, otak mereka masih bisa didoktrin untuk berbuat baik. Ya intinya kan karena masih lingkungannya masih nggak terlalu luas ya, karena kan di sekolah ya kan, jadi masih bisa dididik diberi penyuluhannya lebih ini. Kalau yang satu kan emang lebih meluas sudah ya ke masyarakat umum, lebih berat lagi sih. Ngerubah kebiasaan ya, tadi gue bilang ngerubah aku kalian nggak gampang. Justru aku pakai tumblerku banyak, sering dapat hadiah juga tumbler, tapi nggak ada yang pernah aku pakai. Sekali sih pernah pakai, merasakan keribetannya itu akhirnya sudahlah. Makanya di kantor ada gelas, gelas. Setiap dapat hadiah gelas taruh di kantor gitu kan. Ini bukan hadiah kok nih. Yang ini beli. Oke, jadi itu kegiatan kalian ya. Program kerja kalian nih yang belum tercapai nih. Kemarin yang belum tercapai yang mau ke kampung pinisi itu kan. Oh. Jadi memang sudah ngurus surat-suratnya. Oke. Sudah kita kerja ngetik sampai malam gitu di rumah temen kan, ternyata tahu-taunya ada wabah. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri juga kan Kak, demi kemaslahatan orang banyak. Gitu. Oh, itu salah satu programnya. Salah satu program.
Terus yang berarti yang selama COVID ini yang kegiatan yang kalian kerjakan apa nih? Selama Kebanyakan COVID. kegiatan di lapangan. Kegiatan di lapangan ya seperti bersih-bersih. Itu Oke. sih kita lebih memfokuskan ke bersih-bersih itu. Karena kan kalau bersih-bersih kita juga kebanyakan nggak terlalu ngajak masyarakat karena kita ngajak dari green generation-nya sendiri. Oh, karena alumni ini ya. Karena kan kalau ngajak masyarakat juga sulit, butuh izin lagi, ini nanti membuat keramaian lagi. Di Balikpapan ini udah berapa lama? Udah berapa lama Green Generation ada di Balikpapannya? Di Balikpapan 11 tahun. Karena kan Green Generation terbentuknya di Balikpapan, Kak. Oh, di Balikpapan. Balikpapan. Oh, alah, di 22 Balikpapan. Agustus 2009. Oh, Jadi oh. Balikpapan ini pionirnya. Jadi Balikpapan nggak heran ya. sih kalau Balikpapan dapat julukan Karena kota jujur, terbersih. sebenarnya sih dengar ini sebenarnya udah sering dengar sih dari zaman itu loh, Gor. Si Alin itu loh. Kayaknya teman-teman dia banyak yang dari Green Generation karena aku lihat dia berapa kali upload kayak sering bantu temannya promoin itu sih kalau aku lihat loh ya. Jadi kayaknya udah lama banget ini. Gitu dan makanya pengen tahu aja sih. Ternyata emang temen juga di Balikpapan. Foundernya dia ada founder dong berarti? Iya ada. Foundernya? Foundernya itu dulu siswa dari SMP Negeri 3 Balikpapan. Oh, siswa. Siswa. Jadi dia membentuknya sejak SMP, kemudian membesar merembet sampai ke kota-kota lain. Wow, luar biasa ya. Ini luar biasa sekali itu foundernya ya. Waktu akhirnya sampai sekarang bergerak sampai sekarang udah 11 tahun. Sudah berapa alumni itu berarti 11? Kalau finalisnya berapa orang? Kalau pemilihan? Kemarin terakhir. Oh, berubah-berubah tiap tahun. Kurang tahu nih Kalau Kak, kurang tahu, tiap kalau tahunnya. tahun sebelumnya Cuman saya pas kurang tahu. angkatan kita itu pertama 18 besar dulu. Itu 36 berarti. 36 berarti kan putra putri. Oke. Itu 12 Kemudian besar. nanti ada malam bakat, ada penyisihannya nanti ke 12 besar. Berarti 12 putra, 12 putri. Itu finalis. Iya. Oh, berarti finalisnya di 12 itu tadi itu ya? 24 berarti ya? Iya, 24. 12 ini dan 12 juaranya juara 1, 2 atau enggak? Ya, juara umum, wakil, kemudian berbakat ada ya. berbakat ada influencer, influencer. Influencer. Ini yang follower banyak nih influencer ini kayaknya. Follower banyak gitu ya. Fansnya yang banyak fans. Oh, fansnya banyak gitu ya. Pasti anak basket itu. Enggak ya? Enggak. Biasa anak sekolah begitu kan, anak basket yang banyak idolanya. Kita mah anak lapangan bola futsal mah nggak ada dilihat. Nggak keren. Nggak. Jadi ya itu pemilihannya ya. Dan tiap tahun berarti bisa berubah ya. Karena belum ada perencanaan sih mungkin bisa tetapi mungkin masih sama. Oke, gue sih belum pernah tahu dan belum pernah ngelihat sih ya. Sebenarnya sih semua sih, juta-jutaan juga gak ada yang pernah gue nonton. Nanti tahun ini mungkin diundang kan gratis langsung gitu ya. Juta-jutaan tuh aku juga gak pernah nonton kok. Lihat story-storynya teman-teman aja ngelihat, wih ini ucapin selamat kan gitu. Karena udah berteman sih ya kayak sama karena kenal sih dengan anak-anak banyak duta. teman-teman. Karena kan aku ikut di komunitas MC. Nah ini ada di komunitas MC ini ada beberapa yang sering jadi juri, sering jadi pembicara untuk materi-materi pas karantina gitu kan. Terus ada yang jadi juri, ada yang MC-in juga. Terus ada salah satu juga founder. Nah itu jadi teman-teman MC kita. Jadi aku lihat dari story-story mereka sih, aku pun juga belum pernah hadir datang di acara-acaranya mereka gitu ya. Belum pernah diundang sih lebih tepat. Nah, keras banget kodenya. Kode ya kayaknya ya, kode ya. Oke, dan tadi kita sempat ngobrol tentang disupport sama pemerintah tadi itu ya. Kita minum dulu ya biar kita bebas dari corona. Silakan diminum. Makasih. Minum kayak Ini bebas corona karena nggak ada warna nggak kelihatan. Nanti gue kepingin sponsor di sini. Ini di belakang layar banyak loh. Ini di belakang layar. Oke, nah aku udah undang beberapa banyak di sini komunitas-komunitas dan banyak dari mereka yang emang belum disupport oleh pemerintah ya. Kalau nanti kalian nonton habis ini kalian pulang harus nonton ya habis ini. Nanti jam 7 tayang nih. Jam 7 tayang episode terbaru. Episode terbaru. Kalian 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ya jadi banyak sekali komunitas-komunitas itu yang kurang disupport oleh pemerintah. Sebenarnya sih aku sedih gitu kan karena komunitas ini sebenarnya membantu loh. Membantu bisa tembus ke lapisan bawah kan.
kayak kalian bisa tembus ke sekolahan. Coba kalian datang langsung siapa gitu ke sekolahan kan agak jauh jaraknya ya. Kalian kan yang bisa tembus masuk ke sekolah-sekolahan. Nah, dukungan dari pemerintah yang didapat dari buat kalian tuh gitu ya pertanyaannya ya. Ada apa enggak atau seperti apa atau mungkin, bagaimana yang dari pemerintah loh ya. Pemerintah, kita jangan bicara swasta atau pengusaha. Wis, pemerintah. Keren banget bahasa gua. Gimana? Mungkin kalau dari pemerintah sendiri kita tetap mengadakan kerjasama. Mereka tetap dukung kita. Bukan berarti pemerintah itu nggak pernah bantu setiap organisasi atau apa. Mereka tetap dukung. Oke. Tetapi untuk masalah kita untuk kita sendiri di support atau gimana lainnya mungkin agak sensitif ya. Nah, teman-teman mungkin ya. Kalau emang mau tahu bareng-bareng aja kita kerjasama di sini minta support dari pemerintah pasti didukung. Pemerintah itu pasti mendukung segala sesuatu dari organisasi yang positif. Jadi ya gitu lah. Itu ya dukungan dari pemerintah. Enggak sih, aku emang tahu sih maksudnya gini loh. Kebanyakan dari komunitas itu kan sebenarnya kita butuh supportnya pasti pertama masalah izin. Biasanya izin ya. Benar nggak sih? Izin biasanya. Terus apalagi dana itu udah pasti. Ya enggak, karena perlengkapan biasanya pemerintah juga punya sesuatu yang bisa dipakai, ini kamu bisa pakai ini gitu kan. Apalagi sebenarnya kalau kalian ini kan kayak penanaman pohon segala macam itu kan, kalian ini kan sebenarnya sudah masuk di undang-undang ya. Kita kalau mau bangun rumah itu sudah salah satu syaratnya harus punya apa namanya area hijau kan, apa sih namanya kalau di konstruksi apa namanya? Gimana tuh? Apa ya kok? Jadi kalau kita pengajuan mau IMB mau bangun itu di situ langsung harus ada area hijaunya gitu loh. Apa sih namanya bahasanya? Greenhouse. Iya, harus ada. Maksudnya kalian tuh sudah itu sih kalau menurut aku ya salah satu support dari pemerintah juga ya berarti kan. Tapi kalau kakak tahu kemarin kegiatan kita yang di Kampung Pinisi, yang rencana di Kampung Pinisi kita akan ingin menanam. Alhamdulillah pemerintah ini mendukung ingin menyumbangkan bibit-bibit. Oke. Jadi kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, diajukan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan bibit-bibit tanaman kepada kita. Gitu. Tetapi karena itu tadi adanya wabah COVID jadi cancel. Itu cuma di cancel aja ya, bukan berarti batal kan? Bukan. Siapa tahu Desember udah berakhir corona ini. Ya kan? Amin, biar banyak job lagi. Oke, jadi kalau boleh tahu nih dari alumni kalian nih, banyak kan setelah dari putra putri generasi ini mereka larinya kemana nih setelah sekolah nih? Misalnya ada yang jadi MC kah atau kalau itu kurang tahu ya? Kurang tahu sih. Kalau dari kalian deh satu-satu nih. Kalian nih setelah selesai menjabat jadi putri dan putra generasi hijau, planningnya kalian dari siapa dulu nih? Ya. Jadi kan kalau Silmi kan mungkin pengen kuliah ya kak ya, insya Allah. Nah itu kepengen banget gitu saat kuliah di tempat kuliah Silmi itu kalau misalkan Silmi bisa mengajukan untuk bergerak ke bidang lingkungan gitu kan, ngajak sekolah itu, ngajak universitas itu sih kak pengennya itu. Jadi nggak mati di sini, nggak mati setelah jadi putri gini, nggak gitu. Itu planningnya. Kita pengen berkelanjutan. Pengennya lanjut kuliah di mana? Doain ya teman-teman, pengen UGM. Oh, UGM. Aku dulu mau situ tapi gagal. Bener sih, UGM ada kedokteran kan? Ada. Ya, waktu itu masuk UGM aku dulu, lulus SMA, cuma batal. Akhirnya jadi MC aja. Oh, jadi planningnya begitu ya? Kampus nanti bisa ada pergerakan itu ya? Bikinlah nanti. Kan ini sudah ada putra-putri generasi hijau, nanti tarafnya dinaikin lagi ya kan? Kalau bisa tuh kampus hijau semua. Keren ya, hutan gitu kan, belajar di atas pohon, rumah pohon, mahasiswa telat udah ngos-ngosan dulu manjat pohon. Oksigen banyak juga. Oh iya bener ya, kayak aku tadi ngos-ngosan ya. Pengaruh berat badan. Oke, itu dari kamu sendiri ya, mau pengennya seperti itu. Kalau dari Krisna sendiri gimana? Kalau saya jelas masih lanjut untuk kegiatan lingkungan, pasti itu masih jelas. Emang hatimu di situ gitu ya. Cuma kalau untuk pribadi saya mau lanjut, yang penting lulus SNMPTN Pak. Oke. Biar enak kan di kuliah, nanti tinggal masuk jalur undangan.
selesai sudah gitu aja. Oke, tapi tetap pengennya di lingkungan ini Tetap ya. kalau lingkungan tetap pasti jalan, insya Allah pasti Pokoknya jalan. nanti dimanapun masuknya, Dimanapun, dimanapun kita berada, tetap lingkungan pasti. lingkungan di hati kita. Wih, kalian masih berhubungan dengan alumni nggak? Masih. Ada grupnya? Kalau grup mungkin jarang, cuma kalau alumni grup PPGH, PPGH sendiri Putra Putri ada. Generasi Hijau sebelum kita ada, sering ada. Oh, ada ya. Oh, maksudnya yang khusus yang putra-putrinya aja berarti yang menang-menang gitu. Enggak, kita semua anggota itu ada grupnya gitu, grup. Oh, masing-masing. Dan ya benar masing- benar sih. Masing-masing sama kita ada Sama itu, yang sebelumnya sama sudah yang jadi sebelumnya satu ada grup. jadi satu Oh, juga. ada. Jadi kan kita kan juga butuh dimentorin sama yang sebelum-sebelumnya. Oh, Jadi jelas. masukan juga kan. Jadi komunikasi. Oke, wis luar biasa sekali ya. Jadi ini kan berarti belum ada planning ya buat 2021 ini? Atau sudah ada? Pemilihan lagi. Pemilihan sih Biasanya pemilihan di bulan apa? Pasti pas di ulang tahunnya ya kayaknya. kalau Oh, enggak. kalau mulainya itu di bulan Juni. Kemarin. Oh, libur sekolah ya? Benar nggak sih? Enggak, Awal kemarin. masuk Enggak. mungkin. Kita nggak libur itu, ingatnya aku dispen. Iya awal masuk. Jangan lu pilih karena mau masuk di sepeda aja kali ya. Tapi banyak loh beberapa yang mau ikut duta-dutaan, mau ikut kayak gini karena bisa di-spend dari kelas gitu ya kan. Asal kata tahu, saya juga sebenarnya bukan orang, saya ya kenal Green Generation, kenal tahu lingkungan tuh dari SMA malah, baru aja. Baru ya. Dan itu baru 1 tahun. Saya SMA kelas 2 baru ikut Green Generation dan itu dipaksa dari alumni Putra Putri Generasi Hijau tahun sebelum saya. Sebelumnya. Oh, dari sekolahmu juga ada ya. Dan saya dipaksa untuk masuk. Jujuran Pertama aja, dipaksa dulu ya? Dipaksa masuk. Saya Habis itu kayak, enak, suka. Ini apaan sih? Ini kok kayak gini banget? Kayak gini, kayak apaan? Ini masuk buat apa gitu. Tetapi Seiring saya berjalannya melihat waktu. impactnya buat yang lain, buat keluarga, buat masyarakat lain cukup besar. Jadi dari sini saya bertekad sih untuk tetap lanjut buat ini. Wes, akhirnya punya hati untuk di situ. Asik. Alhamdulillah. Oke, jadi ini luar biasa sekali ya, dan thank you banget loh ini sudah bisa hadir di Iya. podcast gua. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton, subscriberku semua, wes. Semoga channel aku ini semakin Amin, Amin. ya kan. Maksudnya aku sih pengen ngundang itu karena mungkin banyak di luar sana yang belum tahu juga gitu kan. Contoh kayak generasi hijau mungkin ada yang belum tahu mungkin ya, Banyak mungkin banget. akhirnya mungkin banyak juga yang mungkin ada pengusaha atau dari swasta yang ngelihat bisa mensupport lagi gitu kan, karena ini bagus banget gitu ya, walaupun Balikpapan banjirnya cuma dikit-dikit gitu ya kan. Bener gak sih, banjirnya dikit-dikit ya, cuma kan tetap kita perlu ada penghijauan kan tentunya, apa namanya, reboisasi pastinya, benar nggak ya? Benar. Kalau untuk Balikpapan ini kondisi masih aman ya kalau menurut kalian ya? Insya Allah masih stabil buat ke depan. Masih stabil ya? Ibu kota belum masuk ya? 1 dekade ke depan masih lanjut. Wih karena ibu kota juga masih cancel nih untuk dibangun. Ya di hold, masih di hold gitu. Oke lah, thank you banget sudah hadir di podcastku. Luar biasa buat putra dan putri generasi hijau, dan mudah-mudahan makin terus maju, Amin. sukses, dan program-program ini segera terlaksana. Ya, yang Dan pasti kakak juga semoga podcastnya makin lancar, Asik. pengalamannya makin pokoknya legit. aku siap bantu pokoknya. Wes. Yang penting dihubungin aja. Wih, keren banget ya. Ini aku siap bantu dan tinggal kontak-kontak aja pokoknya. Oke, thank you banget. Sebelumnya saya mau pesen nih Oh, buat boleh, teman-teman, boleh. buat Boleh. teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian mau ikut Green Generation terkhususnya untuk putra-putri generasi hijau, kalian jangan pernah mandang fisik, kamu jelek, kamu cantik, kamu ganteng, semua sama rata. Yang penting yang diambil ada ilmu kamu, bagaimana public speaking kamu terhadap sosial itu, kegiatan kamu, bagaimana pola pikir kamu terhadap lingkungan yang baik. Itu aja sih. Karena film tambahin Iya. ya, karena semua orang tuh berhak, manusia itu harus punya komitmen, harus punya apa ya, kontribusi sendiri untuk lingkungan, nggak mandang cantiknya, nggak mandang jeleknya, nggak mandang fisik lah gitu, karena fisik ini sudah apa ya, takdir Sudah pemberian. ilahi gitu. Jadi lingkungan ini butuh kontribusi kita Kalau sebagai manusia. dari aku sih, pria tetap ganteng, wanita tetap cantik. Nggak ada pria cantik dan wanita ganteng. Kebal. Jadi semua ganteng, semua cantik. Intinya ilmu harus diasah terus dan dimasukin terus. Tekad paling penting. Jadi Niat. segera daftarkan diri kalian di Green Generasi Generasi hijau. hijau. Nanti link
link Instagramnya Green Generation akan ada di box deskripsi, jadi bisa dilihat ya, jangan malas-malas lihat deskripsi itu, dilihat nanti Instagramnya mereka juga ada di situ, Instagram dari Green Generation juga ada di situ. Silakan di follow, silakan di DM untuk bertanya lebih lanjut ke prasyarat dan apa segala macamnya seperti apa, seperti itu. Oke, thank you banget, ada tagline-nya. GG GG Jaya. ulang GG Jaya. GG Jaya GG GG Jaya Jaya Jaya. Kita jadikan. Aku kalau ingat GG tuh jadi ingat itu ya, ganteng-ganteng serigala. Oke, GG thank you. GG kenapa aku nyebut jadinya. Oke, thank you banget sudah hadir di podcastku. Pokoknya kita sukses sama-sama. Amin. Kita bisa program pemerintah, program kalian bisa terlaksana. Apalagi untuk masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Benar nggak sih? Iya, anak benar, cucu kita Pak. masih lama mereka mau anak cucu. Oke, sekali lagi thank you banget. Iya. Sudah mau datang ke sini. Jangan kapok-kapok diundang lagi. Siap. Dan saya juga siap untuk membantu kalian. Tinggal kontak aja. Oke, thank you buat semuanya. Bye.